Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 11C SMA Islam Ulun Nuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak saya yang saya banggakan, anak-anak saya yang saya cintai Allah, apa kabar antum semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik anak-anak Ustaz, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di bab program linear ya. Ya, masih di bab program linear. Coba kita datangkan satu kasus lagi terakhir ya, dari mulai bagaimana kita diberikan permasalahan soal cerita, kemudian kita buatkan modelnya, kemudian kita buatkan diagram ya, kita buatkan grafiknya pada koordinat kartesius ya. Kita tentukan daerah apinya, kemudian sampai kita menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Kali ini Ustadz ingin datangkan soal yang ditanya nilai minimum. Soal kita yang kemarin yang tanya nilai maksimum ya, betul? Kali ini kita akan datangkan soal yang ditanya nilai minimum. Pasti itu penasaran, artinya kapan pertanyaan itu yang ditanya nilai minimum? Bukankah kalau penjualan itu akan selalu dimintai maksimum? Kapan kasus permasalahan yang ditanya adalah terkait nilai minimum? Baik, kita akan lihat ya. Sebentar. Saudarakan anak Ustaz ya, yang berada di rumah, yang sedang mengikuti pembelajaran daring dari rumah, siapkan segala perlengkapan belajarnya ya, dari mulai buku, alat tulis ya, buku baik itu buku catatan, buku latihan maupun buku panduan pembelajarannya atau buku cetaknya. Jadi pembelajaran kita sinkron ya. Ustaz minta buka halaman sekian, antum buka halaman sekian, harus sebagaimana antum harus mengikuti peraturan yang kita sudah laksanakan ketika pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, Ustaz akan bacakan sebentar. Kita datangkan permasalahan satu lagi ya, terkait program linear. Sebentar Ustaz. Program linear ya, soal ceritanya yang ditanya adalah nilai minimum ya. Ini dia. Oke, siap. Catat contoh permasalahannya. Seorang anak, contoh ya, ini contoh lagi, tambah, harus banyak latihan, harus banyak kita menyelesaikan permasalahan, itu kunci belajar matematika. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Titik.
Berapa tablet? 2 jenis tablet setiap hari. Oke. Tablet jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A. Tablet jenis pertama mengandung 5 unit vitamin A. Dan 3 unit vitamin B. Titik. Kelas. Tablet jenis kedua mengandung 10 unit vitamin A, 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Titik. Saya ulangi. Yang jenis pertama tadi berapa vitamin A, berapa vitamin B? 5 vitamin A dan? Oke, yang tablet jenis kedua 10 vitamin A. Baik, titik. Dalam 1 hari, sambung lagi kalimat berikutnya. Dalam 1 hari anak tersebut memerlukan 25 vitamin A. Dan 5 unit vitamin B. Dalam 1 hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Titik. Jika harga tablet pertama Rp4.000 per butir, dan tablet kedua Rp8.000 per butir. Maka tentukan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Baik, kita akan kerjakan. Anak-anak Ustadz yang di rumah fokus untuk melihat pembahasan Ustadz di papan tulis agar antum dapat memahaminya dengan baik, ya. Jadi antum nggak usah bingung mau ditanya maksimum minimum, langkah-langkah pengerjaannya tidak berubah, dia hanya di akhirnya nanti aja.
Tinggal kita tentukan kali ini yang ditanya yang paling kecil. Kalau yang kemarin ditanya yang paling besar, yang maksimum. Ya, langkah pengerjaan sama. Dari awal sama pengerjaannya. Baik. Semua perhatikan ke depan, ke arah papan tulis, ke arah video pembelajaran antum ya. Baik, yang pertama contoh lagi. Oke. Apa langkah pertama? Ayo. Ini kita sekaligus murojaah ini, murojaah. Mengerjakan permasalahan terkait program linear. Buat apanya dulu? Iya, buat apa? Misalkan dulu. Coba dibaca dengan seksama soal tadi. Kira-kira siapa benda yang kita misalkan di situ? Hati-hati. Ayo, siapa yang kita misalkan di situ? Lihat, gimana Ustaz? Kalau iya, jadi gini ya. Yang kita misalkan di situ bukan vitamin A sama B-nya. Siapa yang kita misalkan? Tabletnya. Dan itu nah Ustaz, gini, antum masih ingat fungsi objektif? Fungsi objektif ditulis apa bentuknya? Fungsi objektif. Gini kan? Fx, y. Ini misal 3x tambah 4y. Gini kan bentuk fungsi objektif. Fx, y sama dengan 3x tambah 4y. Dari situ udah ketahuan. Coba antum lihat di kalimat terakhir. Di situ. Nah, jadi untuk memudahkan antum, di situ kan antum agak rancu. Sat, ini siapa yang kami misalkan, Sat? Si vitamin A dan dengan B atau tablet jenis 1 dan 2? Iya, udah ketahuan. Itu dia. Ah, itu sebagai keywordnya ya. Itu cara mudah antum untuk menentukan siapa yang kita misalkan dari situ. Coba lihat dulu kalimat terakhir, bisa. Kadang udah nampak di situ. Dari fungsi objektif ketahuan siapa yang kita misalkan. Apa di situ katanya? Iya, jika harga tablet jenis 1 sekian, jika harga tablet jenis 2 sekian, ketahuan. Berarti siapa yang kita misalkan? Bukan harga lah. Iya. Maka yang kita misalkan adalah tablet jenis pertama itu dengan X. Boleh? Berarti tablet jenis kedua kita misalkan dengan, hati-hati ya Ustaz. Kalau di sini kita ada salah, nanti pasti rancu di jalan, di pertengahan jalan agak rancu dia. Loh, kok nggak dapet ya gitu dia. Jadi ini yang kita misalkan tablet jenis pertama X, tablet jenis kedua Y. Ketahuan dari mana tadi saya bilang? Dari mana ketahuannya kalau ini kita misalkan? Iya, ketahuan. Siapa itu? Kalau dia bilang harga itu siapa kemarin saya bilang? Fungsi objektif. Fungsi objektif identik dengan apa kemarin? Ayo, murojaah. Ini sambil murojaah kita nih. Kemarin saya bilang fungsi objektif identik dengan, ayo, harga jual atau satu lagi iya, harga jual atau keuntungan. Di situ disebutkan apa? Harga jual ya. Ketahuan. Itu fungsi objektif. Dah. Siap. Kita misalkan. Sekarang saya apa? Buat model. Iya, harus tahu langkah-langkahnya. Jadi enak kita ngerjakannya. Udah terstruktur ya. Habis permisalan buat model. Oke. Sebelum kita ke model, kita buat tabel dulu. Seperti kemarin. Biar lebih enak nengoknya. Gini dia. Di sini sebentar. Apa tadi? Kosong. Di sini tablet
pertama. Di sini tablet kedua. Iya kan? Di sini iya vitamin A. Di sini vitamin B. Di sini ada kebutuhan. Kebutuhan. Oke. Kita buatlah dulu tabelnya ya. Oke. Tablet 1, tablet 2, kebutuhan. Oke. Tablet 1 terdiri dari berapa unit vitamin A, berapa unit vitamin B? Kalimat pertama, baca. Berarti di sini berapa? 5. Nih. Ya kan? Tablet 1, 5 unit A, 3 unit B, betul? Tablet 2. Ya. Kebutuhan, di mana kita lihat kebutuhannya? Dari mana kita lihatnya? Kalimat keberapa itu? Apa katanya? Dalam satu hari dia butuh berapa unit vitamin A? 25. Berarti di barisan vitamin A, betul nggak? Berarti di barisan vitamin A katanya kebutuhannya berapa? 25. Di B? 5. Oke. Sudah, ini belum model, ya. Ini masih kita buat tabelnya dulu, ya. Sekarang kita buat modelnya. Puan, berarti ini masih namanya apa tadi? Tabelnya dulu ya. Tabel tabel model lah ya. Tabel model. Sekarang baru kita buat. Buatlah. Ayo. Silakan. Siapa tadi kita misalkan? Berarti ke samping atau ke bawah? Saya tanya. Kita bacanya dari tabel ini menjadi model ke samping atau ke bawah? Ke samping, kenapa? Tablet 1 tadi kita misalkan dengan siapa? Tablet 2 5x tambah 10y. Gitu dia. Karena kan berarti untuk model pertama ini kita bicara vitamin A semua. Iya benar. Iya, kita bicara vitamin A. Gini ya Ustaz. Antum menentukan ini kami ambilnya ke kanan atau ke bawah, ya, mendatar atau menurun, itu ketahuannya dari jumlahnya. Lihat, jumlahnya di sebelah mana? Sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, ke kanan antum ambil. Ini X ini Y. Berarti model matematika yang pertama adalah siapa? 5x Ustaz mau tanya, kebutuhan ini minimal atau maksimal? Saya butuh 5 kilo lah gula hari ini untuk membuat kue bolu. Saya butuh 5 kilo. Berarti 5 kilo itu minimal atau maksimal?
butuh. Saya butuh kali lah uang apa 50.000 hari ini. Ada perlu Ustaz, ada perlu Ustaz, butuh kali 50.000. Hah? Minimal. Lebih boleh nggak? Boleh. Jadi sekiranya nanti vitamin A nya lebih dari 25 nggak apa-apa. Tapi paling sedikit dia harus dapat berapa? 25. Berarti kalau ini minimal, apa tandanya? Ayo, kemarin lebih besar atau sama dengan gini kan? Iya. Kecil boleh? Kurang boleh? Nggak boleh. Ngepas boleh? Lebih boleh? Boleh. Ini minimalnya, minimal. Ini kebutuhan paling tidak harus dapat segini. Vitamin A. Vitamin B nya nggak usah buat satu ya. Sama gini kan? Iya, itu pun minimal itu. Lebih dari itu silakan, nggak apa-apa. Jangan kurang, nggak boleh. Udah, jangan lupa tambahkan siapa? Tambahkan siapa kemarin saya bilang? X harus lebih besar. Kenapa alasannya? Kenapa harus tambahkan ini? Dari sini udah ketahuan. Karena nggak mungkin jumlah tablet itu negatif, mungkin nggak? Jumlah benda negatif, nggak mungkin. Saya membeli 5 buah kursi positif, makanya X harus lebih besar 0, Y juga lebih besar 0. Sama dengan 0 boleh? Boleh. Kurang 0 nggak boleh. Oke, ini model, selesai. Apa selanjutnya? Apa namanya? Fungsi? Bagus, gitu dia. Harus kalau udah paham, enak dia, nyambung terus. Berarti berikutnya kita buat apa? Fungsi objektif. Siapa di kalimat terakhir? Apa notasi fungsi objektif? F sama dengan berapa harga tablet pertama? Gak usah buat rupiah. Tambah 8.000. Selesai. Apalagi yang harus kita lakukan? Model sudah, fungsi objektif sudah, apalagi? Menentukan daerah, bukan nilai HP, daerah HP. Berarti kita harus gambarkan apanya? Harus gambarkan apa nih kita? Grafik. Menggambarkan grafik di koordinat Kartesius. Sebelum kita menggambar grafik, coba antum lihat lagi. Ada nggak di model matematika ini yang bisa disederhanakan? Kan kemarin saya bilang kalau dia bisa disederhanakan, sederhanakan, biar nggak terlalu besar, biar enak kita menggambarkannya, nggak repot gambarkannya nanti. Yang mana? Ada nggak dari keempat persamaan ini, keempat pertidaksamaan ini yang bisa kita sederhanakan bentuknya? Bisa. Tahu dari mana kita bisa disederhanakan dia? Nampak dari mananya? Dari koefisien. Betul nggak? Koefisiennya berapa? Ya kan? Bisa nggak disederhanakan 5, 10 dengan 25? Ini merupakan bilangan kelipatan berapa nih 5, 10, 25? 5, bagus. Berarti KPK nya berapa? Iya, kok KPK, FVD nya berarti berapa? 5 ya? Berarti bagi 5 semua. Betul? Siapa jadinya? Sama-sama dibagi berapa? Bagi 5. Yuk, 5 bagi 5 1x. 10 bagi 5 ini juga kena. Oke? Hal paham tuh? Paham nah, oke.
Sekarang untuk bisa menggambar grafik kan kita harus cari titik dulu kemarin, betul nggak? Cari titik kan? Karena nggak bisa kita gambar grafik kalau belum tahu titik. Di sini masih bisa. Oke, di sini kita harus cari titik. Ambil siapa persamaan pertama? Menentukan titik koor. Ambil siapa yang pertama? X tambah 2Y. Untuk menentukan titik itu yang ganti dulu ya, sama dengan ya. Biar enak. Buatkan X sama dengan 0. 2Y sama dengan 5, ya kan? Berarti Y nya 5 per 2. Udah? Gantian. Setelah X 0 siapa? Y 0. Kalau Y nya jadi 0, ini jadi 0. Yang itu tinggal X sama dengan di. Oke, ini berapa titiknya berarti ini yang pertama? Berapa titik pertama? 0,5 per, jangan lupa, karena kan X, Y. X, Y. Kalau ini berapa jadi titiknya? Berapa? Oke, itu dari yang pertama. Dari persamaan yang kedua, dari persamaan kedua, ambil sini ya. 3X tambah sama dengan ya X 0, ya kan? Udah pasti 0 ya lah, karena kan dikali 0, 3 kali 0 kan? Kan 0, maka Y nya yang hidup tinggal berapa? 5. Berapa titiknya ini? Karena titik selalu X, Y, berarti 0, gantian. Siapa kita buatkan? Maka X 5/3. Iya. Berapa titiknya berarti? Berapa titiknya jadinya? Oke, 5/3. Oke, berapa titiknya? Yang pertama berapa? Terus ya, sekarang kita gambar ya. Oke, enak. Kenapa? Gambarnya angkanya nggak terlalu besar. 5/3, 5/2, 5,0. Oke. Kita gambarkan. Nanti aja mencatatnya ya, sekalian ya. Tuh kita buat di sini menggambar menggambar grafik daerah HP ya, kita buat ya. Grafik daerah himpunan penyelesaian. Jadi semua jelas dia. Jadi ini langkah-langkahnya nih. Misalkan buat tabel, buat model, tentukan selektif, kemudian menentukan titik koordinat, ya kan? Baru sekarang masuk ke oke, siap. Lanjut, kita gambarkan. Gambarnya harus rapi, harus berbanding sama dia, ya. Loncat-loncatnya pun stabil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besar kali ya, sampai paling besar berapa? Paling besar 5 ya. Oke, biar nggak besar kali gambarnya. Lurus, kanan kurang turun. Hah? Yang ini kurang ke atas? Dah. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nggak terlalu besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya? Oke. Ini sumbu apa mendatar? Sumbu X. Sumbu X, ya kan? Ini sumbu? Oke. Nih? Ini kan? Buatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Dah? Oke. 0,5/2. Iya, Pak. Oh iya, ini dulu. 5/2 itu di mana letaknya? Berapa 5 dibagi 2? 5 dibagi 2? 2,5. Berarti ini 0,2,5. 0,2,5. Berarti kan dia letaknya di sini, di sumbu Y, ya kan? Pertengahan sini ya. Nah, di sini letaknya nih, karena 2,5. Pertengahan antara 2 dengan 3. Ini 5,0 di mana? Sini. Kemudian tarik ya. Warna merah ada di situ. Coba. Iya, harus berwarna-warni dia biar enak nengoknya. Enggak. Tiga sama 5, oke. Sap. Udah suaranya ya. Sap. Ya, terus 0,5 di mana letak? Di Y atau di X? Di atas ya? Oke. Siapa kawannya? Itu 5 bagi 3 berapa tuh? Kalau 5 bagi 2 tadi 2,5. 5 bagi 3 berarti berapa tuh? Nggak sampai 2 itu. 1, ya kan? 1,18 kali 3 54, nggak sampai. 17 kali 3 51, 1,7. Lebih kurang ya, lebih kurang. Tarik ya. Yang merah.
Rab. Oke, nampak? Oke. Mainkan, apa tandanya? Lebih besar? Kalau lebih besar mana yang kita arsir? Ini kan garis pertama tadi nih. Ini yang garis pertama kan? Ini garis pertama. Ini garis ke garis pertama berarti persamaan pertama. Persamaan pertama lebih besar. Ini kan? Lebih besar berarti yang diarsir sebelah mana? Udah kita pelajari itu. Yang atas atau kanan ya kan? Tapi karena garisnya serong berarti atas ya kan? Berarti kemana kita arsir? Ke atas ya? Ambil hitam ya. Sat. Oke. Garis kedua, apa tandanya? Besar juga. Mana berarti yang kita arsir? Kanan juga. Biru. Ini kan? Mana daerah yang kena arsir 2 kali? Yang kena biru dan hitam. Yang mana? Bentuknya yang mana dulu saya tanya? Bentuknya yang mana? Di sini kah? Bukan. Di segitiga yang atas ini kah? Ini segitiga ini. Ruangan ini. Iya apa enggak? Enggak lah, kan cuma kena hitam nih. Ada kena biru sini. Di sini? Kenapa enggak? Cuman biru aja, enggak kena hitam. Nah, jadi mana daerah yang kena biru dan hitam? Enggak ada. Ada tetap, enggak bisa enggak ada. Cuman dia enggak ketutup. Nah, itu dia. Jadi enggak selamanya daerah HP itu nanosat dia berbentuk bangun ketutup gini. Enggak selamanya. Ini dia buktinya. Jadi mana dia? Iya, yang sebelah sini. Kalau kita lihat siapa aja titik-titik yang membatasinya? Mana ada 6? Satu lagi? Bisa Anda pahami? Berarti kan dibatasi ini sama ini. Karena dia ke sana. Betul? Ini nggak masuk. Setiap yang di bawah ini udah pasti nggak masuk ini. Karena kenapa? Kena dia batas ini. Dia nggak terpenuhi di batas ini. Karena batasnya harus X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Berarti daerah HP-nya 3 ini. Ini udah ketahuan 5,0. Betul? Ini udah ketahuan 0,5. Siapakah ini? Bagaimana kemarin menentukannya? Diapakan? Ayo, diapakan menentukan titik potongnya nih? Eliminasi substitusi. Kita laga dua persamaannya, dua persamaan dari garis yang bertemu tadi, yang berpotongan. Kita laga dia. Kita tentukan kita gunakan proses eliminasi substitusi. Ambil. Siapa persamaan pertama? Eliminasi 1 dan siapa 1 saat? Ini persamaan 1. Kita namakan lah biar enak, ya kan? Ambil persamaan 1 tapi yang ganti sama dengan aja, nggak apa-apa. X 2Y. Satu lagi. Saya mau kita matikan. Lebih enak dimati 5. Loh,
Yang matikan kan variabel. Variabel mau kita matikan, nanti pilih mematikan X atau mematikan Y. Kalau dari persamaan yang kita lihat dua persamaan ini, lebih enak kita matikan Y. Kenapa? Dua dengan satu. Berarti supaya sama, berapa KPK dua dengan satu? Dua ya. Artinya kita dua sama-sama kedua. Atas dikali satu, bawah dikali dua. X kali 1, 1X. 2Y kali 1, 5 kali 1, 3X kali 2, Y kali 2, 5 kali 2, 10. Oke? Kurang. Kenapa kurang? Kalau yang mau kita matikan tandanya sama, tengok, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka di sini kurang. X dikurang 6X minus 5X, betul? 2Y kurang 2Y habis 5 dikurang 10 minus 5. Oke? Maka nyari X minus 5 dibagi minus 5. Iyalah, kan kali lawannya bagi. Jadi sah X1. Dapat X berarti bisa dapat Y nggak? Bisa. Setelah eliminasi namanya substitusi. Kita ke sebelah kanan sedikit. Oke. Iyalah, pelajaran SMP nih. Substitusi berapa? 1. Substitusi nilai berapa tuh? X sama dengan 1 ke persamaan berapa? Antum lebih enak mana? Persamaan 1 aja ya. Angkanya lebih enak ya. Ambil. X tambah 2Y sama dengan X nya ganti 1 tambah 2Y sama dengan 5. 2Y sama dengan 5 kurang 1. 2Y sama dengan 4. Y sama dengan bagi. X dapat, Y dapat. Tuh. Berarti siapa? Ketahuan nggak siapa titik potongnya nih? Ya iya, pasangkan. Iya, kan X pasangannya Y. Berapa titiknya itu? 1. Gini kan? 1,2. Oke, berarti titik potong tersebut, titik potong kedua garis tersebut terletak pada titik 1, oke. Sekarang kita buatkan daerah apinya. Baru kita kumpulkan titik pembatas titik daerah HP. Siapa aja? Yang pertama 5,0. Yang kedua 0,5. Boleh, nggak apa-apa, nggak berurut, yang bebas dia. Yang mana harus depan terakhir? Ini kan? Iya. Jadi ini titik daerah HP, udah dapat. Barulah kita masuki langkah terakhir. Apa itu? Iya. Menentukan nilai minimum. Ambil dari mana? Dari mana kita mau menentukan nilai minimum? Menggunakan apa kita menentukan nilai maksimum minimum? Fungsi? Masya Allah, barakallahu fikuma. Ambil fungsi objektif. Siapa? Apa judulnya dulu nih? Menentukan nilai minimum. Oke. Tunggu dulu, kita garisi sedikit, ya kan? Ambil, siapa fungsi objektif? F, X, Y. Siapa?
4000X tambah yang pertama. Ya, jadi titik-titik daerah api itu masukkan ke sini. Berarti 4000 dikali 5 ya kan? Tambah 0 ya lah. Ini udah pasti 0 nggak? 4000 kali 5 20.000 ya kan? F 0,5 4000 dikali 0 tambah, ini pasti 0 enggak? Berapa 8 kali 5? 40.000 ya kan? Kan 8 kali 5 tinggal tambahkan 0 nya 3 terakhir, berarti 4000 dikali 1 berarti berapa? 4000 tambah 8000 afwan. Mana yang paling rendah? 20.000, 40.000, 20.000. Saat ada dua nggak apa-apa. Tetap dia yang paling rendah. Kenapa dia yang paling rendah? Ada yang lebih tinggi ya kan? Maka kalau ditanya berapakah, pertanyaannya apa tadi di soal? Iya. Gimana buat kalimatnya? Ayo. Jadi pengeluaran minimum untuk membeli vitamin atau tablet. Di situ pengeluaran untuk apa? Tablet. Untuk membeli tablet per hari adalah atau sebesar, iya. Di sini pakai rupiah enggak? Kalau dari sini pakai. Kalau di kalimat pakai. Kalau di sana tadi nggak usah. Selesai. Itu jawabannya. Ya. Itu dia jawabannya. Jadi pengeluaran minimum untuk membeli tablet per hari sebesar 20.000. Iya. Kalau pengeluaran paling besar maksimum 40.000. Ustaz mau tanya sekarang. Berarti untuk atau agar pengeluarannya minimum, dia harus beli berapa tablet pertama dan harus beli berapa tablet kedua? Ayo, mana jawabannya? Berapa tablet pertama dan berapa tablet kedua dia harus beli supaya pengeluarannya minimum? Dari sini ketahuannya. Ini yang kita tengok. Ini kan artinya ini X kan? Berarti ini 5 tablet per 5 tablet pertama. Berarti ini 0 tablet ke berarti supaya pengeluarannya minimum, ya, ada dua pilihan. Dia bisa membeli, dia hanya membeli tablet jenis pertamanya sebanyak 5, tablet kedua nggak usah beli. Gitu maksudnya. Itu maksudnya 5,0 itu maksudnya itu. Nanti kadang bisa ditanya gitu. Kira-kira supaya pengeluarannya minimum, berapa tablet jenis pertama yang harus dia beli dan berapa tablet jenis kedua yang harus dia beli? Ini jawabannya dari sini. Berarti 5 tablet jenis pertama dan tidak ada tablet jenis kedua. Atau ini kan 20.000 juga. Berarti coba. Iya. Jadi dia harus membeli 1 tablet jenis pertama dan 2 tablet jenis kedua agar pengeluarannya ini gitu. Ini dia kalau ditanya jumlahnya. Oh, jadi Anda harus beli berapa tablet ya Zat, supaya minimum. Tengok di sini ya. Paham? Kalau ditanya pengeluarannya terkait uangnya. Kalau ditanya berapa bendanya supaya minimum, ini dia. Hal paling penting. Baik, silakan catat.
Iya. Antum jangan, nggak apa-apa, jangan banyaknya memang kayak gitu dia, karena memang penyelesaiannya yang menjadi poinnya apa? Yang penting bisa dipahami itu aja. Kalau nggak paham tanya. Memang kayak gitu. Terkait dengan program linear, memang seperti ini dia. Antum harus dialani lah ini. Dari memisalkan, buat model, buat tabel dulu. Sebenarnya buat tabel ini nggak wajib. Sekiranya antum dari setelah misalkan langsung ke model, silahkan, nggak masalah. Ini cuma sebagai alat bantu aja. Tabel ini hanya sebagai alat bantu untuk buat apa? Model. Nggak pun antum buat tabel ini dulu langsung model, silahkan. Masyitum. Oke, inilah setelah model, buat fungsi objektif, menentukan titik koordinat, menggambar grafik daerah HP, tentukan titiknya daerah HP, titik daerah HP, kemudian masuk ke menentukan nilai minimum atau maksimum, dan terakhir di kesimpulannya sebagai kalimat penutup. Silakan dicatat. Ustadz sembari ngambil foto agar bisa Ustadz kirimkan ke grup kelas 11C untuk membantu ya, bisa merangkum materi pada pertemuan kita kali ini. Silakan catat dengan rapi. Kita masih ada waktu lebih kurang 9 atau 8 menit, 8 menit ya, lebih kurang ya. Sebagaimana Ustaz catat, Ustaz kerjakan dengan rapi, berwarna-warni, buat juga kalau bisa. Ya, kenapa? Ketika antum sudah rapi catatannya, maka Ustaz, nanti ketika antum mau persiapan ujian, kita udah mau PTS ini. Kita mau PTS 1 nanti, ya, sebentar lagi kita PTS 1. Jadi enak belajarnya. Terstruktur rapi, gini caranya, tentukan ini dulu, baru tentukan ini. Enak mengulang pelajarannya kembali. Bentar ya, duluan ya.
Baik. Baik, anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintai Allah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Jangan lupa untuk terus mengulang pelajaran di rumah karena kita sudah mendekat dengan jadwal PTS 1. Ya, persiapkan dengan sebaik-baiknya, matangkan persiapan, maksimalkan ikhtiar dan gencarkan doa. Ya. Semoga Allah mudahkan segala urusan antum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.